Hai, temenin aku bebersih lagi ya. Kali ini edisi aku mau cuci gelas yang tadi habis digunakan untuk menyuguh Pak D dan Simbah yang main ke rumah ini. Pak D dan Simbah itu enggak, tapi memang kayak apa ya? Aku belum tinggal di sini, tapi aku sudah merasa sangat diterima di sini. Gitu deh, lain kali aku ceritain ya. Aku kenalin. Tapi sembari cuci ini sambil ini ya maaf ya, ASMR-nya memang rada aku gedein biar healing gitu. Kalau perlu aku bisik-bisik ngomongnya. Tapi aku mau sambil cerita. Cerita ini adalah cerita kisah nyata yang pernah dialami langsung oleh orang yang aku kenal. Jadi ini ibaratnya aku kayak pendengar pertama gitu ya. Nah, kalian percaya nggak sih sama hal-hal mistis? Suka nggak dengar cerita mistis? Menemani sore hari menuju malam, aku mau cerita sedikit cerita mistis yang berasal dari true story ya, kisah nyata. Jadi di sebuah desa, cailah kayak cerita apa aja ya. Nah, jadi ceritanya gini. POV sementara adalah orang yang mengalami ini kita sebut saja Mbak M ya. Lah Mbak M ini sebenarnya kurang percaya dengan hal-hal mistis, dengan apa ya, penampakan-penampakan seperti itu, dia kurang yakin dan kurang percaya. Sampai suatu ketika ada koleganya yang bercerita tentang hal mistis yang dialami gitu. Tapi si Mbak M-nya ini masih nggak percaya juga. Sampai pada akhirnya di suatu siang, ini siang, bener-bener siang, belum lewat jam 3 sore, masih antara siang setelah zuhur kayak gitu ya. Si Mbak M ini lagi bersibuk ria di dapur, memasak, membereskan alat-alat yang digunakan buat masak. Lalu tiba-tiba dia melihat siluet suaminya sedang menuju ke arah dapur, lalu melakukan aktivitas cuci tangan, cuci kaki di pancuran yang biasa digunakan untuk wudhu. Nah, si Mbak M ini melihat dan katanya nih, nyata bahwa pancuran airnya itu memang meluapkan air. Singkat cerita, nggak lama dari situ Mbak M itu tiba-tiba mau ke depan, ke area depan ruang tamu. Lah, tiba-tiba di area depan ruang tamu, ternyata si suami Mbak M itu berada di depan ruang tamu. Lalu Mbak M ini tiba-tiba kembali lagi ke dapur ngecek si suaminya yang ada di dapur dan udah nggak ada. Lalu dikonfirmasilah ke suaminya yang ada di ruang depan nih ya. Ternyata tidak, dari tadi suaminya ada di ruang depan itu dan belum ke dapur. Nah, di situ si Mbak M baru pertama kali mengalami kejadian mistis yang dirasa mistis. Ya mistis sih kalau menurutku ya. Ya kali ya lihat orang yang sama di dua tempat yang berbeda pada waktu yang sama, ngeri kali lah. Makanya aku nggak berani sendiri. Udahlah, cerita sementara itu nanti aku bakal cerita lain-lain lagi yang seru-seru kayak gitu. Kalau yang mau berbagi cerita boleh nanti aku bacain ceritanya. Udah ya gitu dulu. Makasih yang udah dengerin, makasih yang udah ngeluangin waktunya. Salam sehat dimanapun berada.